Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Kembali lagi dalam mata pelajaran sejarah. Jadi untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 12. Apa itu? Yaitu tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Sekitaran tahun 1950 sampai 1959. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Bapak akan berkenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Syarhudin. Bapak adalah mahasiswa PPL dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat. Jadi materi pagi ini itu adalah demokrasi liberal. Nah, apa sih demokrasi liberal itu? Nah, sebelum kita membahas tentang demokrasi liberal, kita sedikit kembali sebelum demokrasi liberal itu apa. Nah, seperti kita tahu, pada dasarnya dulu Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Nah, sehingga umur Indonesia itu baru masih muda sekali kan. Jadi dalam tatanan Indonesia itu masih perlu banyak perubahan dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat itu muncul demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal itu sendiri berasal dari dua kata pastinya, demokrasi dan liberal. Nah, artinya demokrasi itu ada sendiri karena demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah demos dan kratos. Artinya adalah demos adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan. Jadi kalau kita tahu arti perkata ini kan kita bisa menyimpulkan dalam otak kita ini apa yang demokrasi. Nah, jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Maksudnya apa tuh, Pak? Nah, maksudnya pemerintahan itu uh, dipegang oleh rakyat, atau dalam arti kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat itu sendiri. Nah, kemudian untuk liberal artinya adalah kebebasan. Jadi kalau kita gabungin, kita bisa menyimpulkan adalah demokrasi liberal adalah sebuah sistem tatanan kepemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada pada tangan rakyat. Nah, dan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan, entah itu dalam organisasi atau partai dan sebagainya. Nah, demokrasi liberal itu sebelumnya ada namanya KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, sebelum itu Indonesia itu sepakat menandatangani dengan pihak Belanda bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah federal atau Republik Indonesia Syarikat, atau yang sering disebut RIS. Akan tetapi seperti kita tahu, Republik Indonesia Syarikat itu ada seperti negara-negara bagian. Contohnya nih, negara bagian Jawa, negara bagian Kalimantan, negara bagian Sulawesi. Nah, jadi hal ini tidak cocok dengan cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari singkatannya Anda sudah jelas, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada negara-negara bagian seperti itu kan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi akhirnya bangsa Indonesia sadar. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia menetapkan kembali untuk menjadi NKRI. Nah, akan tetapi menjadi NKRI itu tidak suatu kemudahan yang enak dan menyelesaikan masalah banyak. Itu juga menimbulkan masalah juga pada saat itu, karena sempat terterap demokrasi tadi federal atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, sehingga sempat terjadi negara-negara serikat di Indonesia ini, seperti tadi yang saya katakan, negara bagian Jawa, Kalimantan dan sebagainya itu. Nah,
meskipun sistem itu cuma sebentar aja terterap di Indonesia, akan tetapi kan pasti sudah ada sistem dan sebagainya itu untuk mengatur negara bagian tersebut. Nah, jadi pada saat itu pas pengen menyatu lagi, itu masalahnya adalah negara-negara bagian yang sama-sama menjadi negara bagian itu merasa paling benar. Jadi ini loh sistem yang paling bagus, ini loh sistem yang paling bagus. Nah, jadi seperti itu. Pada masa demokrasi liberal itu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, apa itu pemerintahan parlementer? Itu kalau sekarang bisa dikatakan sebagai badan legislatif atau MPR, DPR atau DPD. Nah, sistem pemerintahan parlementer itu mempunyai ciri-ciri tersendiri pada masa itu. Nah, ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Nah, kemudian kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada parlementer. Yang ketiga adalah presiden berhak membubarkan DPR. Keempat, itu adalah menteri diangkat oleh presiden. Pada masa demokrasi liberal ini seringkali terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun. Pada masa demokrasi liberal ini Indonesia sudah 7 kali berganti kabinet. Nah, kabinet-kabinet apa itu semua? Yang pertama adalah kabinet Natsir. Nah, kabinet Natsir dimulai pada tanggal 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951, sekitaran 6 bulan pada kabinet Natsir ini. Nah, jatuhnya kabinet Natsir dikarenakan kegagalan dalam menyelesaikan konflik di Irian Barat. Terus kemudian ada mosi yang tidak percaya dari PNI yang menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 pada saat itu yang dianggap menguntungkan partai Masyumi. Akan tetapi pada kabinet Natsir ini mempunyai prestasi. Ya, apa aja itu? Yang prestasi pada kabinet Natsir itu adalah Indonesia berhasil masuk dalam menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita singkat PBB. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kabinet Sukeman. Nah, kabinet Sukeman ini sekitaran 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Nah, di dalam kabinet Sukeman ini banyak sekali masalah-masalah yang hadir pada saat itu. Yang salah satunya adalah masalah yang sangat fatal tentang penandatanganan kerjasama antara Menteri Luar Negeri Ahmad Surbajo dengan Duta Besar Amerika Serikat tentang Mutual Security Act. Nah, karena itu menyalahi atau bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang biasanya disebut bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Nah, kemudian yang paling fatal itu adalah pada masa kabinet Sukeman itu dianggap mendukung blok barat, yang mana pada saat itu terjadinya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Nah, kemudian untuk kabinet yang ketiga itu adalah kabinet Wilopo. Nah, kabinet Wilopo ini mulai pada tanggal 3 April 1952 hingga 30 April 1953. Nah, lumayan lama ini, sekitaran 15 bulan. Nah, kenapa kabinet ini bertahan lama pada kabinet-kabinet yang sebelumnya? Karena
kabinet ini koalisi dengan partai PNI dan Masyumi. Nah, pada masa kabinet ini juga ada pembentukan namanya kabinet Jaken, atau orang di dalamnya itu adalah orang yang benar-benar ahli di dalam bidangnya, bukan dari orang-orang partai politik. Nah, kemudian pada masa kabinet ini itu jatuh tuh karena terjadinya krisis ekonomi karena kegiatan ekspor impor yang tidak terkendali pada masa itu. Nah, kemudian muncul gerakan separatisme yang mengganggu kestabilan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sementara itu dulu. Nanti akan dilanjutkan pada minggu depan. Minggu depan akan Bapak isi lagi. Nah, semoga tetap selalu semangat, tetap konsisten dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.